bersama-sama akan mengadakan konseling kelompok seperti undangan yang lalu. Kita bersama-sama berkumpul untuk mengadakan kegiatan konseling kelompok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita berkumpul di sini tapi kita belum saling kenal ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita saling memperkenalkan diri. Yang dikenalkan apa? Satu, nama. Kedua, hobi. Ya, ya, tahu kan? Ya, oke. Ada yang mau mulai lebih dulu? Boleh? Siapa? Oke, ya. Begitu saja, duduk ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ridwan. Hobi saya bermain sepak bola. Dipanggil Hafiz. Hafiz, oke. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Musra Firdaus, bisa dipanggil Faiz. Hobi saya bersepeda. Bersepeda, wah, bersepeda. Oke. Ada lagi? Oh, urut. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Liga Isha Dina, dipanggil Alisha. Hobi saya yaitu membaca dan menonton. Film driver ya? Enggak sih, aku lebih suka romcom. Oh, waduh, saya nggak tahu. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gerda Putri, biasa dipanggil Sabrina. Dan kalau untuk hobi sebenarnya nggak ada hobi spesifik. Laura Luneta, biasa dipanggil Laura. Untuk hobi saya itu menari. Menari sama ya tadi. Menari. Perkenalkan, nama saya Raina Diana Kahira, biasa dipanggil Ray. Hobi saya melakukan physical activities. Itu. Sebenarnya nggak ada spesifiknya juga, sama kayak Sabrina, karena saya mungkin kayak lebih ke olahraga kardio, mungkin karena olahraga yang saya jalani juga ada lumayan banyak, jadi Apa? Sekarang kita berdiri supaya mengingat supaya kita namanya itu hafal. Teman-teman pernah bermain zigzag? Belum. Oke. Kita akan bermain zigzag. Nanti saya akan menghitung zip. Nah, kalau saya katakan zip, berarti teman-teman menyebutkan nama di sebelah kirinya dan menyebutkan hobinya. Zip ya, zip. Kalau zap, sebutkan nama di sebelah kanan Anda dan juga hobinya, gitu ya. Kalau zigzag, nanti kalian pindah rotasi, pindah tempat ya, pindah tempat. Tahu? Oke. Permainannya adalah zigzag. 1, 2, 3. Zap. namanya Sabrina Zalina Putri. Hobinya tidak ada hobi spesifik, tapi suka melakukan hal baru. Betul? Oke, luar biasa. Lagi ya. Zap. Namanya Viola, hobinya menari. Oh, betul? Oke. Luar biasa. Zap. Iya, zap. Iya. Oke. Sudah ya. Oke, lagi. Lanjut ya, konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Zap. Namanya Kenzi, hobinya bermain basket. Iya, kita tadi habis bermain perkenalan. Gimana perasaannya tadi? Seru. Ada yang ketunjuk tadi? Siapa ya? Saya. Oh iya, gimana? Ada pengalamannya kalau pas ketunjuk itu? Sebenarnya agak kaget juga Kaget. langsung jawab. Bisa langsung jawab, berarti konsentrasinya penuh ya. Oke, konsentrasi yang penuh ini sangat berguna untuk konseling kita ya. Maka sekarang kita akan melanjutkan konseling kita, yaitu kita akan mengadakan yang namanya komitmen dulu, komitmen bersama. Apa itu komitmen? Kita akan bersama-sama membuat kesepakatan ya. Sebelumnya akan saya tanya, siapa yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Sudah tahu ya? Apa? Ya, jadi konseling kelompok itu dimana kita dalam satu kelompok yang lebih dari 2 orang saling bertukar pikiran, bertukar pendapat bersama. Oke,
terima kasih luar biasa. Ada lagi? Ada? Kira-kira sama sih. Kira-kira sama. Ya kira-kira sama ya. Konseling kelompok itu kita akan berbincang-bincang, berbagi pengalaman, ya, berbagi rasa, diskusi tentang apa yang kita rasakan, kita alami, atau dalam kerennya juga akan membantu permasalahan-permasalahan kita yang ada di dalam satu kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konseling kelompok itu juga ada asasnya, yaitu asas kerahasiaan. Ya, maka tidak boleh nanti setelah konseling di sini teman-teman terus pasang status. Nah, nggak boleh ya. Terus cerita ke sana kemari nggak boleh ya. Semua itu hanya ada di sini. Kerahasiaan dijaga. Harap teman-teman juga menjaga. Pasang status tidak boleh ya. Nah, semua di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, nanti teman-teman membagikan pengalamannya, membagikan apa yang dialami, permasalahan, terlebih permasalahan yang saat ini mengganggu. Supaya apa? Supaya nanti saling dibantu, saling diteguhkan, sehingga tidak mengganggu. Akhirnya teman-teman itu nanti tumbuh menjadi pribadi yang dewasa susila. Dewasa susila itu apa? Mentalnya bagus, spiritualnya bagus, pikirannya bagus, tindakannya juga bagus. Akhirnya menjadi teman-teman yang berkarakter gitu. Ya. Tadi kesepakatannya apa? Yang pertama? Kerahasiaan. Yang kedua? Kerahasiaan. Nah, kerahasiaan. Teman-teman boleh apa tadi? Boleh berdiskusi pengalaman, saling berbagi pengalaman. Terlebih apa yang dialami dan dirasakan, dan masalahku apa sih? Jangan sampai masalah itu sakitnya di sini. Yang ketiga ya. Iya, nanti bersama mencari solusi bersama. Teman-teman harus aktif ya ketika ada teman yang menyampaikan permasalahannya, saya harus memberi tanggapan apa, nanti begitu ya. Tuh, masih ada satu lagi nanti ketika teman-teman mau berbicara, berbagi pendapat, silahkan angkat tangan. Itu ya, jelas ya? Oke, terima kasih. Yes. Ya, kita bersama-sama akan mendalami tentang body image ya, bagaimana saya mempunyai tubuh itu seperti apa sih? Seharusnya seperti apa sih cita-citanya? Yang kadang-kadang juga mengganggu hidup kita karena merasa tidak sesuai dengan teman-teman saya, teman di kampung saya, di rumah saya. Saya kok sering diejek, kok saya terlalu pendek, terlalu kurus, padahal saya sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep gitu ya. Tapi mengapa ini masih menjadi masalah saya, membuat saya mungkin minder, tidak pede, gitu kan? Ya. Nah, sekarang sebutkan masalah kalian apa secara singkat dulu ya. Boleh dari mana? Bebas. Jadi kalau dari aku sendiri, karena aku emang masih di bidang olahraga, aku ngerasa aku masih kurang atletik. Ya, sama karena aku lagi beberapa lomba perlukan tinggi minimal, itu aku masih kurang. Sekarang tingginya berapa? 165. 165. Masih kurang ya? Iya. Ya. Siapa lagi? Lanjut. Kalau misalnya dari aku sendiri itu kan kalau misalnya aku ngerasa di beberapa kegiatan aku itu butuh posture yang tegak, posture yang kayak ibadah good posture. Jadi kayak aku rasa setiap kayak cara mempertahankan postur tubuh yang baik itu gimana, itu pertanyaan dan permasalahan. Sekarang merasa posturnya belum Iya. good gitu ya? Nah. Padahal posturnya sudah sangat bagus nih. Ya lanjut. Oke, lanjut. Kalau masalahan yang aku punya sendiri ini lebih ke gimana cara aku berpikir kalau misalnya aku itu nggak memenuhi standar dari diri aku sendiri dan standar kecantikan atau good lookingan seseorang di kehidupan sosial. Mau di kehidupan sosial itu ada yang menilai ini cantik atau enggak
Terus- Oh pasti ada, setiap orang itu pasti bisa Artinya menilai. ukurannya ada? Iya pasti orang itu setiap orang pasti menilai kayak oh dia cantik karena ada sesuatu gitu. Pasti ada reasonnya dan aku ngerasa aku nggak memenuhi itu. Gitu. Oke, betul. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya. Kalau dari aku sendiri mungkin dulu karena semasa SD tuh aku sering diejek karena puasanya lalat, jadi dulu tuh sempat apa yang pengen nutupin aja gitu, tapi semenjak masuk SMP udah. Cuma kadang-kadang kalau misalkan orang masih bercandain agak sakit hati sih. Oh, ada tai lalatnya di mana? Ini. Oh, itu malah tambah cantik kalau tai lalat di Iya, sini. terima kasih. Iya tuh ya. Oke, lanjut. Oke kalau dari aku sendiri sebenarnya sama kayak Alicia. Jadi awalnya nggak punya masalah terhadap apa namanya badan aku sendiri, tapi setelah ada satu peristiwa jadi kayak ngerasa oh beberapa part di badan aku tuh nggak sesuai sama proporsi yang seharusnya gitu sih, makanya aku kurang tinggi karena aku kan kayak di dunia penari gitu kan, kayak aku merasa kalau misalnya aku bisa lebih tinggi lagi, tingginya itu lebih proporsional, visualnya tuh lebih bagus aja gitu kelihatannya kalau misalnya aku lagi nari. Mungkin aku kayak gitu. Tinggimu berapa? Aku 150 sekian. Memang Mirip saya kayaknya. Sudah cukup tinggi ya, tapi untuk penari masih merasa kurang gitu kan? Oh iya, oke. Ya, Ya lanjut. lanjut, kalau dari saya sendiri saya ngerasa saya ini punya body toxicity. Jadi apa yang ada di pikiran saya itu padahal belum tentu apa yang dipikirin orang. Tapi saya ngesuges diri saya sendiri itu terlalu toksik untuk mencapai standar yang saya mau. Dan saya tuh kayak ngesuges kayak benar-benar pasang wallpaper, pasang apapun yang ngerimain dengan kata-kata yang toksik untuk saya bisa mencapai standar yang saya mau. Standar tinggi. Iya, dengan cara yang toksik. Lanjut. Lanjut, kalau dari aku sendiri, aku ngerasa kadang masih terlalu kurus sama kurang tinggi karena di beberapa seleksi penerimaan itu membutuhkan tinggi badan minimal. Ini berapa? Aku di 168. Berarti bagus deh. Jangan keliru tuh ukurannya. Di sini yang paling tinggi kan? Iya kan? Kita tinggi ya, tapi baik. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya. Oke, selanjutnya untuk masalah saya itu rahang saya ini sebenarnya nggak simetris, jadi lebih besar yang sebelah kiri kalau bisa dilihat. Dan ini tuh sebenarnya nggak tahu pasti alasannya kenapa, tapi spekulasi aku tuh karena dari kelas 1 sampai 6 SD itu aku entah kenapa punya kebiasaan ngunyah tuh cuma di kiri. Jadi lama-lama yang gede itu otaknya sebelah kiri. Nah sebenarnya masalahnya itu pertama karena itu jadi kelihatannya itu aneh aja, benar-benar aneh. Dan Ya, sekarang selanjutnya tadi sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing. Sekarang siapa sih yang rela, artinya membagikan pengalaman itu lebih lanjut, lebih dalam gitu. Bebas saja kan, kita harus free. Oke. Terima kasih keberanian Anda ya. Oke, kalau aku sendiri sih seperti yang aku bilang tadi, ini balik lagi ke mindset sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga ngerasanya jadi malah kayak kurang bersyukur. Padahal kalau misalnya kata mamaku, emang kamu kurangnya di mana? Kan udah sempurna gitu. Maksudnya sempurna dalam kesehatan sempurna gitu maksudnya. Terus body partnya lengkap gitu. Terus apa yang kurang gitu? Tapi karena itu sendiri kita kan udah kayak kecuci otaknya gitu. Kalau misalnya cewek itu yang bagus tuh yang bodinya kayak gitar Spanyol, terus hidungnya mancung gitu kan, terus ya rambutnya putih, alisnya rambutnya bagus, terus habis itu mukanya putih, terus alisnya tebel, itu kayak semua ada standarnya gitu kan. Setiap orang punya standar masing-masing. Pasti orang-orang juga ngeliatnya kayak oh dia cantik. Nah melihat cantiknya itu kan pasti ada reasonnya kayak oh kulitnya putih, udah gitu tinggi, semampai gitu, bagus. Dan aku juga kadang ngerasa kayak kok badan aku bentuknya kayak gini gitu. Jadi balik lagi kayak nggak bersyukur, tapi kadang-kadang pede, cuman lebih banyak nggak bersyukurnya jadinya. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih ya. Tadi ketemu siapa tadi namanya? Anin. Anin mempunyai body yang seperti itu sangat cantik, tapi merasa
saya kok gini ya, kok kurang Kayak kurang bodinya kok gitu. kurang gitar ya. Kurang apa lagi ya, karena mindsetnya dan rasa syukur itu yang masih perlu diperjalan. Nah dari teman-teman ada yang mau bertanya atau memperdalam dari sharing pribadi, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau dari aku sendiri, tadi yang ada bilang tuh benar karena mungkin orang-orang di sekitar tuh bikin stigma kalau cantik tuh harus seperti misalkan ya tadi kayak Adi tuh bilang kalau badannya harus bagus, kulitnya harus putih. Jadi itu bikin orang-orang yang memang di luar dari kriteria tersebut tuh merasa kayak oh diri saya belum cukup seperti itu. Tapi kayak sebenarnya hal tersebut menurut saya itu harus balik lagi ke dirinya sendiri. Selagi bisa merawat tubuhnya dengan baik, tubuhnya sehat, menurut saya itu masih Oke, terima kasih ya. Banyak orang berpandangan cantik itu ada ukuran yang tertentu, tapi kenyataannya harus kembali pada bagaimana saya memandang diri saya. Oke. Ada lagi? Iya. Mungkin kalau dari aku nanggepin masalah Adik sendiri sebenarnya sama juga kayak Kak Cia itu balik lagi emang yang penting bukan standar yang ada di masyarakat tapi atau yang standar yang orang patokin kalau bisa cantik itu harus A, harus B, harus C, tapi balik lagi ke mindset kita sendiri karena itu badan kita tahu mana yang sehat, kita tahu mana yang sebenarnya standar yang emang misalnya standar kesehatan kayak tadi ada yang juga bilang body positive lengkap dan yang lainnya itu tuh menurut aku standar yang sebenarnya emang yang standar ukuran normal yang kayak udah bisa kayak kalau cantik kulit harus putih, terus harus rambutnya harus lurus, rambutnya harus panjang dan yang lainnya itu menurut aku standar yang sebenarnya yang bikin itu society yang dimana kayak kita nggak perlu memenuhi standar itu untuk jadi cantik. Oke, terima kasih. Ya, kita tidak harus mengikuti apa kata orang. Ya, kita ikuti kata saya. Ikuti siapa? Kata saya. Ya, gitu. Karena mengikuti kata orang nanti beda-beda semua. Ini standar cantik itu seperti apa? Tinggi terus. Agak berisi, oke. Terus kulitnya putih, oke. Ganti, ya. Standar cantik itu seperti apa? Standar cantik menurut aku yang penting itu sebenarnya bukan cantik tapi sehat. Itu kan kita baru tanya dua orang aja sudah berbeda-beda pendapatnya. Ya, apalagi di society, di masyarakat gua pasti macam-macam. Kadang-kadang yang bikin kita itu bingung. Banyak anak-anak itu menjadi bingung karena tidak bisa memenuhi standar yang ada di luar. Padahal kita sudah diberi standar masing-masing yang berbeda, unik, tiada duanya. Gitu ya. Oke, masih ada lagi? Ya. Yang mau nanggapi ya. mungkin tadi kan udah dari cowok, dari perempuan. Mungkin dari yang laki-laki. Wah, ini ada permintaannya. Oke, jawab yuk. Oke. Mungkin ini dari yang saya rasakan dan saya sudah mulai mencoba untuk menerapkan diri saya sendiri mindset ini. Jadi mindset saya itu kalau soal kecantikan ya, itu kita harus sadari kalau memang di luar sana orang-orang itu bakal ngejar dan mau itu sengaja ataupun nggak sengaja pasti alamiahnya manusia itu saat dia melihat itu akan ngejar dan nggak ada yang bisa mengatur atau mencegah hal itu terjadi. Dan dengan memahami itu kita bisa mulai memahami bahwa sebenarnya apa yang dikatakan orang-orang itu kita nggak usah pikirin karena itu bahkan bisa jadi belum nggak dipikirkan oleh mereka juga. Jadi orang tuh melihat dan mereka melihat misalnya saya melihat aku, saya pasti punya persepsi tentang habis yang saya itu nggak bisa kendalikan. Jadi itu datangnya dari alam bawah sadar saya dan itu kita jangan mengambil itu ke hati kita. Dan selain yang dikatakan tadi oleh Keisha juga, yang penting itu sebenarnya kan persepsi kita atas diri kita sendiri. Dan untuk menambahkan dari situ, sebenarnya
perspektif dari orang lain itu ada juga yang pentingnya, dan perspektif orang lain yang penting itu adalah perspektif dari orang yang peduli sama kita. Jadi kalau kita lihat di orang-orang di luar sana, itu biasanya yang ngejudge kita dan merendahkan kita itu justru orang-orang yang sebenarnya nggak peduli, yang cuma ngejudge itu untuk menjatuhkan. Jadi justru sebenarnya menurut saya, justru kita harus mendengarkan apa kata orang, apa komentar dari orang, tapi dari orang yang benar-benar peduli sama kita. Karena orang yang peduli itu mengkomentar bukan untuk merendahkan, tapi justru untuk membantu dan membangun. Oke, baik, perlu mendengarkan pendapat orang lain. Namun perlu kritis juga, ini orang lain itu berpendapat apa ya? Mau menjatuhkan atau mendukung kita? Yang mendukung ya kita berusaha ikuti jikalau kita bisa. Tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana saya melihat, memandang diri saya. Jangan sampai saya stres, tidak bisa mengikuti apa yang dikehendaki orang lain. Mindset itu. Oke, makasih. Ya, lanjut jawab nih. Pernah nggak ngerasa atau mungkin titik terendah yang kamu ngerasain insecure itu, dan apa yang hal apa yang terbesit ketika kamu berada di situ? Oh, oke. Bisa, boleh. Jadi sebenarnya ya kita tahu masa remaja itu pasti kayak pernah lah suka-suka sama orang gitu. Nah, dulu aku pernah suka sama orang, terus aku bener-bener effort nih ngejar, cuma turns out dia itu lebih peduli fisik. Jadi dia ngedeketin orang yang emang secara looks itu emang lebih menarik gitu. Kalau menurut aku lebih menarik dari aku gitu. Terus akhirnya kayak, oh emang aku maksudnya kayak sejelek itu ya sampai nggak jadi pilihan gitu. Terus akhirnya kayak oke, nggak masalah sih, kayak ya udahlah cowok nggak dia doang. Tapi di situ jadinya aku mikir kayak oke, setelah ini aku improve diri. Karena aku udah terlahir kayak gini, aku udah nggak bisa ubah apa-apa lagi selain ngejaga gitu. Jadi apa yang aku ubah itu lebih ke behavior dan pencapaian aku. Toh pada akhirnya terbukti bahwa ternyata pencapaian aku lebih besar daripada cewek itu. Gitu. Oke, masih ada lagi? Gak ada? Nah, oke. Sekarang saya tanya, tadi bahkan yang masalahnya dibahas ya. Teman-teman berkomentar, memberi masukan, memberi pandangan. Perasaannya gimana? Yang perasaan yang muncul apa? Seneng sih, karena Seneng, banyak yang validasi kayak it's okay gitu, karena emang kita udah terus kayak gini, jadi let's just accept ourselves gitu. Karena kalau yang nerima diri kita bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Bagus lah. Kalau bukan diri kita sendiri, yang menghargai diri kita siapa lagi? Mau minta-minta. Yang utama adalah diri kita menghargai diri kita sendiri. Yang berikutnya, pernahkah menemukan apa ya semacam bukti bahwa orang cantik itu harus begini standarnya, orang cakep atau itu seperti apa standarnya? Tadi kan soal mindset ya. Gimana? Pernah ada menemukan bukti atau hanya mindset ada? Sebenarnya lebih ke karena kita sekarang di era digital ya, jadi kita banyak pakai sosmed dan orang-orang di sosmed itu benar-benar judgmental banget kalau soal fisik gitu. Jadi apalagi di beberapa kasus itu yang misalnya pelakunya ini cantik gitu atau menarik gitu, dia lebih dibela daripada yang pelakunya ini orang yang kayak ya secara umum itu orang-orang mikirnya dia di bawah dari yang bikin kasus yang cakep tadi gitu. Jadi dia lebih dijudge gitu. Jadi bikin orang-orang sekarang itu mikir bahkan sampai di kolom komentarnya itu pada bilang kayak oh ini karena cantik ya jadi dibela. Oh ini yang ini pantas aja nggak ada yang bela gitu gara-gara looks-nya dia nggak memenuhi standar orang-orang. Jadi itu real sih sebenarnya adanya. Real di sosial media ya, yang diambil contohnya dari situ. Tapi kan di sosial media itu kan juga kadang-kadang bisa manipulasi juga kan ya.
perlu kita kritisi juga. Nah, tadi sudah mengatakan bahwa yang bagus. Siapa lagi kalau bukan diri saya sendiri yang menghargai. Nah, itu. Dari itu kan suatu hal yang bagus bahwa dari diri itu sudah ada kesadaran untuk menghargai diri, tidak mau mengikuti kata orang atau kata medsos, akhirnya menjadi diri sendiri lah katanya. Rencananya kira-kira apa sih? Punya rencana. Tadi kan mainnya mindset, saya harus cantik seperti dia, seperti dia. Sekarang tadi kan dikatakan saya harus seperti diri saya sendiri. Itu kan suatu kesadaran ya. Nah, kira-kira ada Kalau aku rencananya untuk sekarang ini memang aku udah nggak terlalu fokus ya soal fisik. Jadi kalau fisik aku lebih fokus untuk menjaga aja, merawat. Jadi jangan sampai ada yang sakit gitu. Kalau misalnya memang sakit perlu disembuhkan ya disembuhkan. Tapi kalau memangnya nggak kenapa-napa berarti harus kita rawat dan kita jaga karena Allah juga nyuruh kita untuk jaga diri kita gitu. Dan untuk sekarang lebih fokus untuk membenahi diri sendiri sih. Jadi udah nggak fokus lagi soal fisik. Kalaupun emang mikirin fisik paling sesekali doang aja gitu. Jadi aku tutupin itu dengan aku masih perlu banyak yang disiapin untuk kedepannya daripada fokus untuk ngurusin fisik doang gitu. Jadi lebih fokus ke arah ke depan sih, achieve apa yang memang pengen aku achieve gitu. Ya. Ada yang mau nambahin dari sharing teman tadi permasalahannya, kemudian kesadarannya, mungkin juga menjadi ada, saya juga harus gimana deh dengan permasalahan tadi kan sama sebenarnya masalahnya. Nah, ada nggak kesadaran apa? Mungkin Iya. dari aku kali ya, lebih ke arah kayak kita di sini sama-sama tahu kalau misalnya ternyata labeling atau standarisasi kecantikan itu sangat-sangat berpengaruh sama kepercayaan diri seseorang, mental seseorang dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa mulai untuk mengurangi hal tersebut dengan kayak kita kalau misalnya nih emang ada yang tidak sesuai di mata kita, ya udah kita keep aja, jangan menyebarkan hal tersebut menjadi suatu hal yang semakin besar yang akhirnya menimbulkan image yang jelek ke seseorang gitu. Terus juga kalau masalah Nani tadi, aku pernah banget ngalamin kayak gitu. Dan cara aku tuh bukan malah aku tidak memperhatikan omongan itu, tapi aku malah kayak aku ngambil omongan mereka, terus aku jadi kayak apa yang mereka bilang tuh berarti mereka tuh kayak aku rasanya mereka memperhatikan kita, makanya mereka bisa ngomong kayak gitu. Nah dengan mereka memperhatikan kita berarti kan mereka kayak mau kita mencapai sesuatu yang memang bagus, nantinya bagus juga buat kita. Jadi jadiin si omongan orang ini untuk pacuan kamu makin jauh lebih baik lagi kayak gitu sih. Dulu aku salah nih. Oke, luar biasa. Ya. Oke, masih ada? Mungkin saya kan. Nah, Tadi soalnya kan belum tentu terakhir. Mungkin setelah mendengar tadi penjelasan lebih dari Amin itu ada hal yang bisa kita sadar yang dimana kalau kita nggak bisa terlalu fokus sama satu hal yang kita emang nggak bisa ubah kayak tadi fisik, yang dimana kita hanya bisa menjaga, tapi kita bisa untuk fokus dan cari achievement di bidang yang lain kayak tadi kalau Ani itu di sifat dan pencapaian mungkin di akademik dan di prestasi itu bisa lebih meningkat lagi. Dan menurut aku itu benar banget karena ya sebenarnya menurut saya juga value atau nilai dari diri sendiri itu yang berhak untuk menilai adalah diri kita juga. Jadi kayak orang lain tuh mungkin cuma bisa lihat titik akhirnya, tapi mereka belum tahu prosesnya. Ya, masih dari cowok masih ada lagi? Itu dari aku deh. Wih. Kalau dari aku singkat aja, sebenarnya pelajaran hari ini yang aku dapat standar orang itu berbeda-beda. Jadi yang paling jadi intinya itu gimana cara kita memperbaiki kehidupannya dengan berbagai pencapaian, dan yang paling penting adalah bersyukur. Luar biasa ya, akhirnya bersyukur. Ya. Teman-teman belum pernah melihat, mungkin ada teman yang kakinya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, pakai kursi roda, ya. Mungkin ada yang buta. Itu kan sebuah kasihan kan. Sementara teman-teman kan cakep-cakep, cantik-cantik, ya. Sebenarnya normal-normal aja sih menurut saya, ya. Body image-nya nggak terlalu mengganggu banget. Yang mengganggukan tadi apa? Pikiran kita, keinginan kita,
kemudian apa lagi? Target ya terhadap orang lain. Itu ya dari ini pengalaman yang tadi, adakah ya semacam perubahan baik itu melalui pikiran, perilaku atau juga perasaan yang ya apa ya perubahan yang ingin dicapai misalnya. Ya, kalau dari aku sendiri Oke. sebagai yang diulik masalahnya gitu ya. Jadi karena sebenarnya kan masalah utamanya adalah insecure, kita ngerasa nggak aman gitu kan, kita ngerasa kayak posisi kita sekarang ini tuh nggak safe gitu di pikiran kita sendiri. Tapi setelah sharing ini sebenarnya ngerasa lebih kayak tervalidasi dan ngerasa lebih enak aja sih gitu, karena it's okay gitu. Jadi selama ini masalah yang selama ini dibikin kalut sama pikiran kita tuh sebenarnya nggak sekalut itu, dan itu bisa di sharing dan banyak orang yang merasakan juga, nggak cuma aku, jadi nggak ngerasa sendiri juga gitu. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau nambahin? Mungkin ya. Ya, boleh. Mungkin setelah pertemuan itu jadi banyak mulai kisah-kisah baru yang sebelumnya tak kepikiran, mungkin dari tadi teman-teman ada sharing dan pastinya bisa jadi bahan belajar dan pertimbangan buat diri sendiri. Terima kasih ya. Masih mau nambahin? Ya. Mungkin kalau dari saya sendiri fokus aja, kalau misalnya emang ada target untuk diri sendiri, ya udah lakuin target itu untuk diri sendiri, bukan untuk mencapai standar orang lain. Jadi jangan ngelakuin itu untuk orang lain, karena yang punya tubuh kan kita, yang ngelakuin juga kita, yang tersiksa dan yang enjoy atas achievementnya kan juga kita. Jadi ya udah jangan ngelakuin itu untuk orang lain. Oke, terima kasih. Nah, intinya kita semua punya permasalahan soal body image kita kan. Tapi yang paling penting bagaimana, yaitu cara merubah mungkin cara pandang kita tadi karena mindsetnya, cara perilaku, kemudian perasaan kita. Kadang-kadang yang mengganggu adalah mindset, perasaan itu yang mengganggu ya. Kita harus semakin sadar diri bahwa kita itu body kita itu juga sangat berharga. Kita semua dikaruniai body yang cantik-cantik, cakep-cakep, lengkap semua ya kan di sini. Ini yang perlu kita bersyukur. Satu kata saja, perlu kita bersyukur. Apa yang membuat kita tidak nyaman karena kita kurang bersyukur. Gitu ya. Itu sesi konseling hari ini yang tadi baru masalah satu. Besok gantian ya. Jadi besok semua berurutan gantian ya, gitu ya. Oke. Kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, terlebih pada Kak Anin yang telah membagikan pengalamannya, kemudian juga itu kan saling menguatkan ya satu sama lain. Kemudian juga Kak Anin nanti minggu selama tahun ini juga perlu melihat bagaimana saya harus merubah diri saya tadi cara pandangnya. Untuk pertemuan yang akan datang kita tanyakan lagi, dan jangan khawatir teman-teman yang lain ya, semua akan kebahagiaan ya. Oke, yes. Terima kasih untuk semuanya, salam sehat, salam semangat.